Masih di Ekonomek bersama saya Roli Kurniawan dan juga dengan Prof. Dede dan juga Bang Abra di sini. Kita akan bahas terkait dengan BP BUMN. Di mana kalau kita lihat sama-sama BP BUMN ini memiliki saham hanya 1% di the whole holding BUMN gitu. Dengan adanya 1% saja, apakah itu berarti BP BUMN memiliki hak veto misalnya atau memiliki banyak porsi dalam mengambil keputusan di BUMN ini sendiri? 1% itu besar sekali. Jadi saya jelaskan dulu gini. Bagi Danantara sekarang beda udah. Holding operasi dan holding investment itu udah hanya unit kerja, Pak. Iya, iya. Karena udah 100% dikuasai oleh Danantara. Ini perbedaan mendasar sekali. Ya. Dulu BUMN ini kan reportnya banyak ke holding operasional, Doni. Ya kan? Doni, nggak sampai di sini nih. Ya kan? Lewat sini. Nah, sekarang kan semua lewat sini kan sudah karena dikuasai ini hanya unit kerja sebetulnya. Nah, pengelolaan dividennya 99% lari ke Danantara. 1%, bukan satu lembar. Iya, 1%. 1%. Iya. Seri A lagi. Seri A. Itu punya hak eksklusif. Yang hak eksklusif paling tinggi adalah mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris. Itu ada pada BP BUMN. Teori, undang-undangnya begitu. Sebagai regulator juga. Sebagai regulator. Nah, dengan pengelolaan 1% ini, BP BUMN bisa bergerak lebih kencang dengan melakukan pengawasan, pembinaan dan sebagainya, pengkoordinasian dan sebagainya. Tugasnya menjadi lebih berat daripada kementerian dulu, yang dulu Undang-Undang 1 2025. Dalam apa, Prof? Bisa lebih berat sebenarnya? Karena wewenangnya jauh lebih besar. As a regulator ini sebenarnya. Pengelolaan dividen dulu nggak langsung Pak Kementerian BUMN, disetor ke keuangan negara. Ya kan? Sekarang langsung dikelola oleh BP BUMN. Ini kan beda, Pak. Berapa satu dividen BUMN? Berapa ribu triliun yang dipegang? Jadi Bapak hitung sendiri lah. Kalau kami kan udah punya angkanya. Oke. Ya kan? Spill dikit lah, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kekuasaan BP BUMN, kewenangan BP BUMN sekarang jauh lebih besar ketimbang Kementerian BUMN. Dari sisi wewenang, hak eksklusif, pengelolaan dividen langsung masuk kepada BP BUMN. Sehingga tapi ini hanya sebatas regulasi aja. Regulasi kan? aja. Makanya saya mengatakan tadi idealnya kalau regulasinya mau tajam, roadmap-nya mau tajam, KPI-nya mau tajam, ya indikator kinerja mau tajam dan sebagainya. Ini kan dia melakukan regulator ke Danantara ini. Ya kan dia kan ke sini ini sebetulnya kan. Melakukan regulasi ke sini, menetapkan kebijakan dan sebagainya. Nah, ini kalau kemudian nggak hati-hati ya peran ini kan jadi tidak efektif. Kita harapkan tidak ya. Tadi yang saya katakan bahwa secara pertimbangan ideal manajemen ini memang tidak ideal. Tapi kan ada pertimbangan politik seperti yang disebutkan oleh Pak Abra tadi. Bahwa presiden itu sebetulnya nanti dalam pikirannya apa sih? Ya kan? Dalam pikirannya kan dia mau membawa BUMN ini maju. Mungkin dia melihat ini ada cara yang terbaik gitu. Yang tadi saya bilang awalnya ini yang mau dipadukan ini kepala Danantara ex officio BP BUMN. Tapi sekarang kan enggak hanya di kepala di root holding operasi aja kan. Di sini yang dipadukan begini kan. Jadi sebetulnya semuanya under control kepala Danantara. Ya kan terpusat di Rosan sebetulnya. Ini menarik nih Prof gitu. Apakah Bang Abra kalau melihat ini gitu, apakah nanti akan ada antara Danantara dan juga BP ini merasa siapa yang paling powerful gitu dalam mengelola seluruh BUMN gitu. Kalau dilihat regulator dari BP gitu, tapi kan operasional dari Danantara sebagai mayoritas memiliki saham yang besar gitu kan. Bisa nggak nanti misalnya ada regulasi yang dibentuk atau dibuat oleh BP kemudian Danantara melihat tidak sesuai dengan KB gitu, akhirnya berusaha untuk nusuk lagi ke atas gitu untuk bisa direvisi. Kalau saya akan ada hal tersebut nanti? Kalau untuk konteks sekarang ya realitasnya kan karena dipimpin oleh dua orang yang sama, kekhawatiran itu tuh lemah gitu, nggak bisa. Jadi kekhawatiran kita bahwa akan ada kesan atau perasaan mana yang lebih powerful, mana yang lebih begini itu enggak, karena memang dipimpin orang yang sama. Kecuali kalau konteksnya beda gitu. Nah, justru ya tadi sisi positifnya untuk ini kan sebagai gebrakan awal ya masa transisi. Mungkin satu sisi pertimbangan politik tadi dalam hal pertimbangan efektivitas itu dianggap menjadi yang terbaik untuk saat ini supaya ini kan
tentunya dalam proses transisi ini akan banyak sekali adjustment, penyesuaian ya, baik di internal BP-nya sendiri, di BUMN-nya sendiri. Jadi supaya barangkali juga akhirnya menurut saya pertimbangannya supaya ini ada stabilitas. Jadi konsolidasi ini di fase awal ini harus bisa dijamin, tidak ada riak-riak, tidak ada gejolak. Oleh karena itu memang dibutuhkan kepemimpinan yang sentralistik ya dalam konteks dua sentralistik entitas namanya di sana. Tetapi saya memandang mungkin ya barangkali ini kita harapkan ini hanya sebagai masa transisi. Tetapi ketika ini sudah settle, sudah siap, stabil, kemudian kita tentunya nanti pasti saya yakin Komisi 6 DPR akan mendorong ke depannya bahwa ini fase ini harus sudah selesai. Harus ada exit plan ke depan. Supaya ada proses check and balance, supaya tadi ada objektivitas ketika BP, BUMN yang menetapkan indikator-indikator terhadap Danantara. Itu kan kalau sekarang kan ya kita anggap ini pastinya banyak konflik of interest. Subjektivitas. Nah, ini tugas Prof nih gimana dari Komisi 6 akan seperti apa gitu. Tidak ada konflik of interest. Oke, ini masa transisi bagaimana ke depannya gitu menjamin tidak ada konflik of interest di sana gitu ya. Saya melihat nih, ini betul kata Pak Abra, Pak Presiden menginginkan satu komando di atas. Danantara Pak Rosan, ya kan? Untuk itulah DPR juga mempunyai fungsi yang penting sekali sebagai pengawal. Karena begitu satu tangan komando di sini, check and balances kan agak hilang nih, agak hilang. Siapa check and balances berikutnya? DPR. DPR, Pak. Nah, DPR apa? Kita di sana kita baca undang-undangnya yang satu untuk RKAP, holding investasi dan holding operasional itu harus dikoordinasikan dengan DPR RI. Harus. Dan nanti DPR RI Komisi 6 akan bikin monthly, triwulan, 6 bulan, 1 tahun itu, planning 1 tahun. Nah, itu akan intens dikontrol oleh DPR. Yang kedua apa? Kedua, privatisasi itu harus dilaporkan ke DPR. Yang ketiga, restrukturisasi, penggabungan merger semua ke DPR. Nah, berarti check and balancesnya lari ke DPR. Ya, nah mudah-mudahan ini check and balances di BP ini nanti transisi, mudah-mudahan Pak Abra ini transisi nanti berubah lagi situasinya dan sebagainya. Tapi Presiden tuh kenapa salah satu dia mau rubah undang-undang ini? Saya melihat bahwa memang dia ingin mengkonsolidasikan agar Danantara ini tidak tertarik menarik dengan Kementerian BUMN kemarin, ya kan? Makanya dia biar nih lancar satu tangan dulu, biar lancar di Danantara. Akhirnya ada dikorbanin kira-kira ya, kasarnya. Ini kalau ngomong masalah riak-riak tadi disampaikan oleh Bang Abra sendiri gitu. Riak-riak ini kan mungkin di level tatanan atas sudah bisa termonitor gitu ya, tapi di level bagian bawah gitu, pegawai, ASN yang berada di Kementerian BUMN, nasibnya ketika akhirnya menjadi BP itu akan seperti apa sebenarnya dari. Jadi di IG saya itu saya tampilkan tuh usulan saya dan fraksi. Tadinya pegawai Kementerian BUMN itu dapat berpindah kepada BP BUMN. Ya, kemudian kami protes DPR. Kita nggak mau dapat, dihilangkan kata dapat, jadi otomatis. SDM pindah otomatis. Itu di undang-undang nggak bisa lagi. Masalah jabatan dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini kan badan waktu itu sebenarnya kita mau langsung ditaruh tuh susunan strukturnya. Badan mungkin perlu wakil kepala badan, ada sekretaris utama dan sebagainya, inspektorat dan sebagainya. Tapi waktu itu perdebatan pemerintah tidak mau, dia bilang cukup badan aja, nanti biar dikeluarkan dalam bentuk peraturan lainnya, ya kan? Jadi SDM-nya masih banyak yang bisa disusun di sana di BP BUMN. Kocok ulang kira-kira untuk menjadi bagian dari struktur utama dari BP, dari orang-orang yang ada di kementerian. Saya pikir banyak orang yang sudah lama juga hebat-hebat kan. Jadi misalnya Tiko kan sekarang nggak ada kerjaan tuh, ya kan, tuh bisa masuk kan. Jadi orang-orang hebat di BUMN kan banyak sebetulnya. Nah, tetapi mengenai SDM, karyawan-karyawan kementerian ini memang kita pikirkan supaya ini jangan jadi di PHK, begitu. Nah itu menjadi. Nah, juga kita tambahkan kesetaraan gender di dalam undang-undang ini. Jadi banyak penyempurnaan undang-undang ini yang kita pikirkan oleh DPR sehingga kita bisa tambahkan ke dalam begitu. Baik. Nah ini kalau dari Bang Abra sendiri, bagaimana kita bisa memastikan bahwa dengan adanya mungkin saya bilang yang mengatur BUMN kita gitu ya, tidak ada yang namanya
konflik of interest di sana ke depannya, terus juga fungsi pelayanan publik yang menjadi ranah dari BUMN itu juga tetap terlaksana, akan seperti apa? Ya, kalau menurut saya fungsinya arahnya ke sana, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pelaksana, artinya sumber daya manusianya, staf-stafnya, pegawainya itu, ini kita harapkan tidak terjadi demotivasi. Jadi kan tadi pertanyaan Mas Ruli kan berangkat dari ada kekhawatiran ini ada terjadi riak, gejolak, dan bahkan yang paling buruk adalah demotivasi. Karena adanya implikasi, memang pasti ada implikasi perubahan kementerian ke badan terhadap tadi struktur organisasi, terkait dengan kesejahteraan, remunerasi, dan sebagainya itu pasti. Nah, oleh karena itu sebetulnya selama ini skema perpindahan ya pegawai ASN dari satu kementerian atau lembaga itu terbuka, tetap berjalan seperti biasanya, tetap jadi artinya bagi pegawai BPBMN yang mungkin ya merasa ingin pindah ya karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ketika di BPBMN, opsinya ada gitu, ada pilihan-pilihan tadi. Disiapkan. Jelas oleh secara regulasi dimungkinkan, tergantung kementeriannya apakah membutuhkan dan ada proses seleksi. Yang kedua alternatifnya ini saya terpikir juga ini barangkali juga bisa dipertimbangkan agar dibuka juga ruang bagi para pegawai BPBMN yang ingin mencoba tantangan baru ya untuk bisa menjadi pegawai di otoritas IKN, menjadi salah satu opsi. Ada opsi sebenarnya. ini opsi aja, Prof. Ini opsi. Prof, tapi kalau kita terakhir mungkin sebelum kita menutup kalau IKN nggak ada yang mau. Tantangan baru maksudnya. Tantangan baru. Tapi kalau kita melihat terakhir untuk Prof gitu ya, kalau melihat gitu Prof, berapa lama kira-kira waktu transisi yang bisa dikatakan, oke kita akan evaluasi selama berapa lama, sehingga akhirnya bisa ada fungsi pengawasan bisa benar-benar termaksimalkan di sana gitu terkait dengan BP dan juga Danantara saat ini. Gitu. Berapa lama kira-kira? Kalau pergeseran dari kementerian diundangkan disebutkan paling lama 3 bulan. 3 bulan. Disebutkan kan 3 bulan. Nah, tadi memang ada masa di karyawan. Jadi karyawan tuh ada yang ngomong ke kita DPR, Pak kami merasa tiba-tiba hilang. Dulu kami bangga sekali menjadi pegawai Kementerian BUMN. Sekarang kami pegawai badan. Nentengnya beda. Tapi menurut saya jalanin dulu aja. Tapi tuh wewenangnya jauh lebih besar dan sebagainya. Nah, saya pikir dijalankan. Memang masa transisi ini menjadi sangat penting gitu. Tapi saya lihat ini SDM yang mengelola ini kan memang bagus-bagus ya. Jadi untuk mengelola transisi ini saya pikir mereka akan punya kompetensi yang sangat tinggi lah begitu untuk menjalankan membuat transisi ini berjalan dengan smooth begitu. Ya, jadi itu. Kita berharap itu menjadi suatu transisi yang smooth karena ada satu jenderalnya sama nih gitu ya, Danantara dan juga BP di sana. Tapi untuk yang paling penting lagi adalah bagaimana pegawai di kementerian bisa mendapatkan haknya, tidak merasa downgrade, merasa lebih motivasi gitu ya dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah ini. Yang penting kita jawab aspirasi publik nih. 3 hal itu sudah kita jawab dari DPR dan pemerintah bersama-sama, itu harapan publik. Harapan publik sama-sama kita semua. Kita lihat sama-sama gimana kerja dari BP dan Danantara, tidak ada konflik kepentingan di sana, semuanya untuk bagaimana mengembangkan BUMN kita. Baik, terima kasih Prof Dede, terima kasih Mbak Abra sudah hadir di Ekonomi pada malam hari ini. Dan inilah akhir dari Ekonomi malam hari ini. Tetap ingat episode kali ini memang udahan, tapi semoga wawasan dan cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, sampai jumpa di Ekonomi minggu depan.